Sudah jelas. Oke. Baik. Ada 5 tema yang akan kami bahas terkait dengan gereja. Untuk pertama, saya silakan kepada Saudara Armin untuk menjelaskan. Baik, yang pertama, gereja adalah kawanan sisa Israel. Kata Yunani eklesia merupakan terjemahan untuk kata Ibrani Eda. Kata Eda berarti sisa Israel, yakni sekelompok kecil orang yang setia kepada Allah, tekun menaati hukumnya, dan menantikan penggenapan janji kepada Israel di zaman akhir. Lihat Injil Matius bab 16 ayat 18. Di situ diterangkan bahwa Yesus menyebut mereka yang berhimpun dan berpusat dalam hidupnya sebagai jemaat Mesias. Lukas bab 17 ayat 20-25 menunjukkan betapa dekatnya kerajaan surga yang digambarkan melalui kebersatuan utuh antara gereja sebagai tubuh dan mempelai Kristus. Bercermin dari tokoh Maria dalam teks Lukas bab 1 ayat 26-38, indikasi dari nama Maria yang berasal dari kata Ibrani Miriam, orang yang ditinggikan, menunjukkan bahwa gereja adalah yang ditinggikan oleh Allah. Fondasi hidup gereja sebagai kaum anabim atau miskin adalah kepercayaan penuh kepadanya sebagai penolong yang maha kuasa. Gereja berharap dan percaya kepada penyertaan dan pertolongan Allah dalam hidup seharian kita. Yang kedua, kita berbicara tentang gereja adalah umat Allah. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus menggunakan ungkapan umat Allah sejauh yang menunjukkan kesinambungan gereja dengan sejarah keselamatan Israel. Itu ada di bab 3 ayat 29. Dan juga menurut teks Roma yang ditulis oleh Paulus, gereja dicangkokkan pada pokok zaitun tulen, yakni Israel. Berkenaan dengan konteks ini, dalam teks 1 Korintus bab 10 ayat 1, orang Israel disebut nenek moyang kita. Yang ketiga, gereja adalah saksi Yesus Kristus. Gereja adalah mereka yang hidup bersama Yesus Kristus dan menjadi saksi atas sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Demi banyak orang, kebaruan yang membentuk mereka sehingga menjadi komunitas terpisah dari Yudaisme. Yudaisme tersebut dikuatkan oleh peristiwa pengusiran orang-orang Kristiani yang berlatar belakang Yahudi dari ibadah di sinagoga yang terjadi sekitar tahun 85 Masehi. Kisah para rasul memberi keyakinan bahwa kehidupan bersama Yesuslah yang menjadi alasan terbentuknya gereja. Orang Kristiani adalah himpunan dari mereka yang mengalami peristiwa Yesus. Keyakinan dasar ini menyatakan melalui ucapan yang dikatakan Petrus saat Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Pengalaman hidup bersama Yesus dari Nazaret menjadi isi dari apa yang diyakini, apa yang dirayakan, dan apa yang dihidupkan oleh gereja agar setiap orang yang berhimpun dalam namanya beroleh hidup yang penuh arti. Apa yang telah ada sejak semula
yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes bab 1 ayat 1. Poin yang berikut mengenai warta mengenai kerajaan Allah. Gereja awali lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi. Segala hal yang mewarnai kehidupan masyarakat saat itu ikut mempengaruhi cara ada gereja. Saat itu masyarakat sedang rindu kebebasan. Mereka menanti-nantikan hadirnya Mesias yang akan mengembalikan kemuliaan Israel. Mereka berharap bahwa saat kedatangan hari itu, Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka yang terbukti tidak setia kepadanya. Kemudian, ketika mereka mengalami bahwa hari Tuhan tidak terjadi seperti yang mereka pikirkan, mereka merumuskan ulang pemahaman mereka mengenai hari Tuhan yang mereka alami bersama Yesus yang bangkit dan hidup dengan tetap tidak meninggalkan pengharapan mereka. Bandingkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya, kerajaan yang diwartakan, Yesus memberikan waktunya telah genap. Kerajaan Allah bertobatlah, percayalah. Dapat dilihat di bab 1 ayat 12. Warta mengenai kerajaan Allah, Matius 2, bertobatlah kerajaan surga. Matius 4:17. Ungkapan kerajaan surga dan kerajaan Allah berisi gagasan mengenai pemerintahan Allah atas orang-orangnya, keberadaannya berdasarkan pengetahuan dan Yesus sendiri mengajarkan seperti materi nasional yang melainkan sebagai manusia dan melalui kebebasan yang dan kekuasaan musuh ialah ibu. Dengan kekuasaan kerajaan itu akan Yerusalem, lalu diwartakan berkat utusan para rasul. Secara definitif, kerajaan Allah akan ditegakkan dan dikembalikan kepada Bapa berkat kedatangan kembali Kristus dengan kemuliaannya sesudah penghakiman terakhir. Orang pada akhirnya tetap harus berjaga-jaga supaya siap manakala kerajaan datang dengan tidak tersangka-sangka. 2 Petrus bab 3 ayat 8.